Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Hari ini Tuhan akan memberkati hidup saudara. Oleh karena firman-Nya, yaitu pribadi Allah sendiri, akan mendatangi hidup saudara. Dan bukan hanya mendatangi sehingga saudara bisa merasakan hadirat daripada firman-Nya, tetapi engkau akan mengalami firman itu sendiri. Firman itu ditujukan bagi hidup saudara supaya menjadi dirimu, menjadi manusiamu, menjadi pribadimu. Saya ajak sebelum saya melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu, betapa dahsyatnya pewahyuan yang Tuhan anugerahkan di masa-masa seperti sekarang ini, dalam sorga yang terbuka. Saya mengajak kita untuk berdoa supaya kemitraan dengan Roh-Nya yang kudus itu membawa kita kepada tujuannya Allah, maksudnya Allah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dihampiri oleh pribadi-Mu, yaitu melalui firman. Firman yang adalah diri-Mu sendiri. Biarkanlah Tuhan, firman itu diproses dalam hidup kami oleh Roh-Mu, sehingga itu menjadi diri kami, menjadi pribadi kami. Firman menjadi daging, firman menjadi manusia. Bapa, Engkau melihat seberapa banyak daripada anak-anak-Mu, umat-Mu yang siap Tuhan untuk dihampiri oleh firman-Mu. Kami tahu bahwa pada masanya akan datang, di mana orang akan mencari firman, tetapi tidak akan bertemu. Orang bisa membacanya firman melalui Alkitab, tapi tidak pernah menemukan firman yang keluar dari mulut-Mu. Orang bisa menghadiri khotbah-khotbah, orang bisa menghadiri seminar-seminar, tapi mereka tidak pernah mendapatkan firman yang keluar daripada mulut-Mu. Bapa, Engkau tahu umat-Mu siap saat ini. Bapa, Engkau tahu jemaat-Mu siap saat ini. Oleh karena itu, biarlah firman kami sambut saat ini juga. Firman yang mendatangi hidup kami. Kami siap saat ini bagi Engkau. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari saja kita untuk melanjutkan dari Yesaya pasal yang ke-6 yang sudah kita bahas beberapa minggu belakangan ini. Yesaya pasal 6 dan kita langsung saja pada ayat yang ke-8 karena kita akan melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu. Kita baca mulai dari ayat yang ke-6, tetapi kita akan bahas dari ayat yang ke-8. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Sekarang kita baca apa yang terjadi, apa yang akan kita bahas pada ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Saudara tahu bahwa Yesaya itu adalah seorang nabi yang ditetapkan oleh Tuhan bagi bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Tapi saudara bisa lihat bagaimana peranan daripada Nabi Yesaya sebelum dia dipulihkan kembali oleh Allah. Peranan dia itu tidak berhasil membawa bangsa Israel, bangsa Yehuda itu berkenan kepada Allah. Oleh karena apa? Oleh karena perkataan Nabi Yesaya tidak bisa mengubah hidupnya Raja Uzia. Tidak bisa mengubah kehidupan daripada bangsa Israel atau bangsa Yehuda pada waktu itu. Kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya pada ayat 5. "Celakalah aku binasa, sebab ini aku seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Alkitab dengan tegas mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, bahwa bukan hanya dirinya yang najis bibir, tapi seluruh bangsa itu najis bibir. Seluruh bangsa tidak berkenan kepada Allah.
Kita sudah belajar tentang bibir dan lidah selama ini. Itu menunjukkan bahwa itu adalah medan pertempuran. Saya katakan medan pertempuran antara Allah dan iblis. Yang sering tidak diketahui oleh umat Tuhan. Bahwa disitulah medan pertempuran itu. Apabila iblis bisa mengontrol, mengendalikan, menguasai lidah saudara, maka hatimu bukan lagi hati yang baru. Hatimu bukan hati yang diperbarui. Berarti hatimu adalah hati yang seperti batu dan keras. Dan bagaimana mungkin apapun yang kau katakan, apapun yang kau cuplik dari Alkitab untuk memperkatakan kepada orang lain, tidak akan membawa perubahan apa-apa. Tetapi ketika di sini kita lihat bagaimana Allah harus berurusan lebih dahulu kepada bibirnya, kepada lidahnya Nabi Yesaya. Dia tahu ini menyebabkan, makanya otoritas dan kuasa Allah tidak efektif kepada umatnya. Tidak mampu untuk mengubah umatnya. Firman-Nya tidak mampu mengubahnya. Meskipun orang mengumandangkan tentang firman Tuhan setiap hari, tiap saat kepada bangsa, tetapi tidak akan pernah membawa perubahan. Saya ingin supaya saudara mengerti betapa di sini Allah memiliki passion yang besar sekali terhadap terhadap umatnya. Dia menunjukkan kecintaannya kepada umatnya. Dia tahu apa yang dia telah rencanakan, apa yang dia telah tetapkan kepada umatnya. Dia tahu bahwa itu tidak bisa gagal, tidak boleh gagal. Itu sebabnya Allah akan melakukan sesuatu. Yang pertama dia lakukan, yang mula-mula dia lakukan, dia kerjakan itu adalah dia lakukan terhadap Nabi Yesaya. Dia dapati Nabi Yesaya, bahwa perkataan Nabi Yesaya itu tanpa, saya katakan tanpa kemampuan ataupun tanpa kuasa seperti yang dimiliki oleh Allah. Itu sebabnya tidak terjadi perubahan. Bahkan Yesaya menemukan, saya ulangi, Yesaya menemukan bahwa bangsanya semuanya najis bibir. Itu sebabnya mereka mungkin memuliakan Allah seperti yang saya sudah jelaskan minggu-minggu lalu. Mereka mungkin memuliakan Allah, mereka beribadah, tetapi hati mereka menjauh daripada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena hidup mereka mengandalkan, mengagungkan Raja Uzia, seorang manusianya Allah yang diangkat menjadi raja atas Yehuda, yang begitu hebat, yang membawa orang suku Yehuda tetap datang dan mengabdi kepada Allah. Dan bahkan dia buktikan, dia menjadi raja yang paling lama dan terkenal selama 52 tahun, melebihi Raja Daud, melebihi daripada Raja Salomo. Itu sebabnya tidak terjadi kepekaan di tengah-tengah umat Yehuda ini. Tidak terjadi kepekaan. Mereka mengira bahwa kehidupannya, sikap hidupnya Raja Uzia itu tetap lurus. Allah tetap berkenan. Sampai suatu hari dia jatuh dalam kesombongan. Kesombongan adalah kepribadian daripada si jahat iblis, Lucifer. Ini yang dia lakukan. Dia merasa bahwa dia sudah seperti dewa. Dia merasa dia sudah seperti Allah. Dia mengambil bagian untuk membakar ukupan. Lalu seorang imam Azaria menegur dia. Lalu dia mulai membalik untuk mengancam. Apa yang terjadi? Allah memberikan kepada dia penyakit kusta. Saudara tahu artinya penyakit kusta? Kusta artinya penyakit rohani. Kusta artinya orang-orang yang harus disingkirkan. Ada banyak orang di dalam gereja, sebenarnya dia adalah orang-orang berpenyakit kusta. Mungkin terlihat dia adalah orang-orang yang hebat, tapi dia berpenyakit kusta. Oleh karena apa? Oleh karena hatinya meninggikan diri, menyamakan dirinya sama seperti Allah. Kita lihat di sini, saudara, bagaimana Allah untuk kembali lagi menggenapkan rencananya, untuk kembali lagi supaya umatnya berjalan dalam rencananya.
dalam kehendaknya, dalam ketetapannya, sampai pada garis akhir. Nabi Yesaya mendapatkan penglihatan visi di dalam alam roh. Saya katakan ini dalam roh. Dia melihat makhluk roh, serafim, berperilaku di depan hadiratnya Allah. Berperilaku di depan hadirat Allah tidak seperti dirinya. Mereka menunjukkan kerendahan hati mereka. Sementara Nabi Yesaya mengagungkan Raja Uzia yang tinggi hati. Serafim, arti-arti yang terbakar, makhluk terbakar, makhluk yang mengandung api sorgawi, menutup mukanya ketika dia melihat sang raja, yaitu Adonai, yaitu gambaran Kristus duduk di atas tahta. Mereka siap melayani seputar tahta. Mereka siap untuk segera melakukan apa yang diperintahkan, apa yang dikehendaki sang raja. Tetapi Nabi Yesaya mendapati dirinya tidak seperti ini. Beginilah cara kerja Allah dalam hidupmu. Sebelum engkau diutus oleh Dia, sebelum engkau menjadi pilihan, menjadi alat bagi Dia buat bangsa-bangsa, Allah akan berupaya bekerja tanpa putus-putusnya, tanpa kenal lelah, tidak akan berhenti, terus-menerus bekerja di dalam hatimu, membangkitkan kesadaran dalam dirimu tentang keberadaan dirimu dan keberadaan Tuhan, tentang keberadaan dirimu dan keberadaan daripada makhluk-makhluk surgawi yang tetap setia melayani Tuhan. Apa yang didapatkan oleh Nabi Yesaya, inilah hasilnya, hasil kerja daripada Tuhan. Bukankah Allah bekerja di dalam diri kamu saat engkau tidak ibadah, saat engkau tidak sedang mendengarkan khotbah, saat engkau sedang duduk biasa, Allah tetap bekerja. Filipi 1 ayat 12 dan 13 menunjukkan Dia bekerja di dalam dirimu dengan kerelaannya, dengan kemauannya, dengan keputusannya sendiri. Dia bekerja dalam dirimu untuk mewujudkan suatu keinginan baru dalam dirimu. Yesaya disadarkan melalui apa yang dia lihat. Itulah pekerjaan Allah. Yesaya disadarkan dari apa yang dia mengerti. Lalu dia bandingkan terhadap dirinya. Sehingga kesadarannya membawa dirinya kepada suatu ucapan yang dikatakan di dalam Yesaya ayat yang kelima. Yesaya 6 ayat yang kelima. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dia sadari dosanya di situ. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Alkitab berkata di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, kita harus bisa menemukan dosa apa di dalam diri kita. Ini pun juga adalah pekerjaan Allah di dalam diri saudara. Saudara tidak perlu mengalami sama seperti Yesaya melihat suatu penglihatan. Tapi ini adalah satu prinsip, satu pola kerjanya Allah. Satu hukum kerjanya Allah. Allah tidak mau mengutus saudara itu sebagai robot-robot yang hanya diprogram begitu saja. Tapi Allah ingin mengutus saudara sebagai sukarelawan yang mau bermitra dengan Dia demi pekerjaannya, demi urusannya di dunia ini. Allah mengerjakan ini sampai Dia memulai bagaimana membangkitkan kesadaran kepada Nabi Yesaya tentang apa yang mengakibatkan bibirnya tidak memiliki sedikit pun juga kuasa Sang Pencipta langit dan bumi.
Ketika Sang Pencipta langit dan bumi mengatakan demikian, jadilah terang, maka terang itu terjadi perubahan. Ini kuasa firman yang keluar dari Sang Pencipta itu mau ditaruh firman yang sama dengan kuasa dan otoritas yang sama yang dimiliki Sang Pencipta pada mulutnya Nabi Yesaya. Seperti yang saya sudah sampaikan terdahulu, yang saya beri judul, Allah mau menaruh perkataannya pada mulut saudara. Tapi yang jadi persoalan adalah banyak orang Kristen dan dia sudah lama mengikut Tuhan. Dia sudah tahu tentang peperangan rohani, tetapi dia tidak tahu medan pertempuran terdahsyat antara Allah dengan iblis, antara Allah dengan si jahat, itu ada di mana dalam kehidupan manusia. Itu ada pada bibir. Kita lihat di sini, setelah kesadarannya daripada Nabi Yesaya, dia menyadari bahwa bibirnya najis. Berarti hatinya menjauh daripada Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan? Dengan segera makhluk surgawi, serafim, sang api itu, sang makhluk api itu, tahu apa yang dikehendaki oleh Yehova dan tahu apa yang dikehendaki oleh Adonai. Di sini dikatakan pada ayat 6, kita lihat pada ayat 6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang, mendapatkan Yesaya. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Dengarkan baik-baik. Semua makhluk sorga yang melayani Allah, pencipta hidup mereka, selalu melayani dengan kecepatan. Seperti yang saya sudah sampaikan, serafim juga artinya suatu kecepatan. Selain dia api, Daniel berdoa selama 21 hari. Dia berdoa, tapi dengan segera Michael yang berperang melawan penguasa kerajaan Persia, tapi dengan segera seorang malaikat datang. Dia bilang, pada waktu Daniel engkau menaikkan doamu, pada saat engkau mulai menaikkan doamu, dengan segera aku datang. Tapi 21 hari lamanya, penguasa kerajaan Persia yang disebut adalah iblis dan sekutu-sekutunya menghadang supaya itu tidak terwujud apa yang didoakan Daniel. Di sini dengan pasti yang sama bagi makhluk surgawi seperti serafim ini. Dengan segera ketika dia tahu, dia mendengar Yesaya menyadari tentang dosanya, para serafim makhluk ini yang melayani Allah dan Adonai ini tahu apa yang harus diperbuat. Dengan segera dia tidak bertanya kepada Adonai, kepada Yehova. Dia tidak bertanya, dia segera mengambil tindakan. Itu merepresentasikan tindakan dan kerjanya Allah dalam hidup manusia yang sudah sadar akan keberadaan dan dosanya. Ayat 7 mengatakan, ia menyentuhkan kepada mulutku. Dia mengambil bara api dengan sepit. Bayangkan tangannya, sayap yang satu lagi, yang cepat untuk melayani Adonai dan Yehova, tidak digunakan untuk mengambil bara api. Tetapi dia menggunakan sepit.
dioleskan pada bibirnya Yesaya. Saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara, bibir jika disentuh dengan bara api, itu merupakan kesakitan yang paling sakit daripada bara api disentuhkan kepada bagian organ yang lain dari tubuh manusia. Ini untuk menunjukkan, untuk mematikan kuasa perkataan yang keluar dari kehidupan daging ataupun dari hati daging. Tanpa responmu yang sadar tentang dosa dan keberadaanmu, Allah tidak akan lakukan apa-apa untuk memulihkan keadaanmu. Ayat 7 dikatakan ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dosamu telah diampuni. Maka sekarang, maka saat itu juga rencana Allah akan dimulai. Kita akan bahas ayat 8. Perhatikan baik-baik. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata. Saya berpikir ini perlu kita lihat dari King James Version-nya. Also I heard the voice of the Lord. Suara Tuhan. Juga aku Yesaya mendengar suara Tuhan. Ingat, Tuhan di sini digunakan kata aslinya adalah Adonai. Berarti itu menunjuk pada Kristus yang duduk di tahta. Saudara harus tetap mengingat, Kristus duduk di tahta setelah dia melayani 33,5 tahun di bumi ini. Lalu dia mati, lalu dia bangkit, lalu dia naik ke surga dan duduk di atas tahta. Inilah Kristus yang dilihat oleh Nabi Yesaya itu. Kalau begitu, ayat 9 ini, saya ulangi ya, ayat 9 ini, itu tepat sekali berlaku untuk masa sekarang. Karena Kristus telah duduk di tahtanya. Kalau begitu, suara yang engkau dengar dari suara Kristus, dari firman Allah, itulah suara yang sama. Yaitu dari dia yang duduk di atas tahta. Saya baca dulu lebih lengkap. Also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Bukan for me. Then said I, here I am. Here am I. Send me. Dalam bahasa Indonesianya, ada banyak hal-hal yang membuat saudara rancu. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Siapakah yang mau pergi untuk aku? Bukan, dalam bahasa Ibrani aslinya dikatakan, siapakah yang mau pergi untuk kami? Yesaya mendengar Kristus yang berkata, saudara mungkin harus teringat, Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, pergi ke seluruh dunia. Dia mengutus. Tidak satu pun daripada murid-muridnya yang berkata, Tuhan, aku sekarang mau pergi. Mereka harus lebih dahulu mendengar suara Tuhan. Saudara, ini karena Allah tidak mau saudara pergi atas kemauanmu sendiri. Yang kedua, Allah mau
engkau pergi atau diutus karena engkau sukarela. Itu datang dari kesadaranmu. Lihat, Yesaya yang sudah dipulihkan. Begitu juga hidup saudara. Biarkan Allah selesai bekerja dalam hidupmu. Maka engkau akan dimasukkan oleh Dia dalam kerelaan hatimu kepada rencana agungnya yang besar. Saya terjemahkan buat saudara. King James Version ini. Juga aku, Yesaya maksudnya, mendengar suara Tuhan, yaitu Kristus, berkata, siapakah yang akan aku? Itu Kristus. Kristus utus. Dan siapakah yang akan pergi untuk kita? Siapa kita ini? Yang bersuara adalah Kristus. Tapi siapa yang mau pergi untuk kita? Siapa kita ini? Bapa, Kristus atau Firman, dan Roh. Luar biasa. Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Wow, itu datang dari kesadarannya. Itu datang dari kekuatan yang ada pada batinnya, yang telah dipulihkan oleh Allah. Apa yang menyebabkan engkau gemar untuk mengurus urusan pribadimu, untuk mencari nafkah, untuk mengurus keluargamu, lebih daripada kerelaanmu untuk terlibat kepada urusan Tuhan, kepada pekerjaan-pekerjaan yang berasal dari Allah. Itu adalah persoalan hatimu. Hati nuranimu. Kau belum sampai pada kesadaran seperti yang dialami oleh Yesaya. Sebelum kita lanjutkan, saya mengajak kita untuk bisa melihat pentingnya kesadaran hubungannya dengan kehendak Allah, apa yang Allah mau, rencana Allah, dan kasih karunia. Kasih karunia ini adalah kemampuan Allah yang akan dianugerahkan, ditempatkan oleh Allah dalam hidupmu, demi supaya engkau bisa melaksanakan dan sukses menyelesaikan pekerjaan Allah. Perjalanan hidup saudara itu seperti perjalanan iman. Dan Alkitab beberapa kali mengatakan ada kata kandas iman mereka. Mari kita lihat. Pertama-tama 1 Timotius pasal 1. Satu Timotius pasal 1 ayat 18. Tugas ini, Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Tugas. Supaya engkau dikuatkan oleh nubuat itu, yaitu firman itu. Engkau memperjuangkan perjuangan. Bisa dibilang di sini peperangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Saudara lihat tugas.
panggilan saudara, pekerjaannya Bapa, dikaitkan berhubungan dengan hati nurani dan iman. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu, kandaslah iman mereka. Perjalanan iman dibilang kandas, berarti diam di situ, tidak sampai kepada tujuan. Saya mengajak kita lihat lagi, mengapa Rasul Paulus bisa mengingatkan Timotius tentang pentingnya ini. Karena inilah yang dilakukan dan dialami oleh Rasul Paulus. Kita lihat Kisah Rasul 24. Ayatnya yang ke-16. Sebab itu, aku senantiasa, digunakan bahasa dalam New King James Version, bisa ditayangkan karena ayatnya sedikit. Itu digunakan kata always atau selalu. Sebab itu, aku selalu berusaha untuk hidup dengan hati. Berusaha. Dengan hati nurani yang murni. Di hadapan Allah dan manusia. Satu ayat lagi. Ibrani 10 ayat 22. Ibrani 10. Ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Saudara lihat, hati nurani berhubungan dengan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kandas perjalanan iman itu seperti kapal diumpamakan. Tidak bisa sampai kepada tujuan. Hanya terombang-ambing di tengah laut. Tanpa arah. Kandas. Iman. Perjalanan iman seorang. Jika hidup. Dia mulai membiasakan diri. Hidup dengan hati nurani yang tidak murni. Dan itu dia tidak tahu. Akan berdampak kepada bibir dan mulutnya. Menjadi najis di mata Tuhan. Meskipun bibirnya memuliakan Allah, memperdengarkan suara pengagungan kepada Allah, tetapi tetap itu najis bagi Tuhan. Dan apa lagi yang bisa terjadi? Kalau engkau hidup dengan hati nurani yang tidak murni, engkau tidak memiliki kesadaran akan Tuhan yang kuat, membandingkan kehidupanmu dengan apa yang dia kehendaki dengan pribadinya dia, maka engkau tidak akan mampu untuk mendengar apa rencana Tuhan bagi dunia melalui hidup saudara. Allah sedianya akan memakai saudara sama seperti dia memakai Timotius. Meskipun dia masih muda, dia bisa membuat dobrakan-dobrakan kepada orang yang lebih tua daripada dirinya. Dan dia bisa melakukan perubahan demi perubahan. Di setiap umat Tuhan. Di kota-kota. Engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan rencana Allah yang agung. Yang besar. Yang sedianya Allah mau lakukan, mau genapkan itu melalui hidupmu. Kau tidak akan mampu mendengarkannya itu. Itu sebabnya sangat penting sekali. Kau menjaga hati nuranimu. Izinkanlah Allah bekerja dengan keras dalam hidupmu. Dan memang itu sifatnya Allah. Dia bekerja terus menerus. Untuk memenangkan saudara bagi dia. 1 Petrus pasal 2 ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang yang bodoh. Ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka
Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Lalu, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Dia bilang hormatilah raja. Ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia, berarti adalah kemampuan Allah, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, sehingga dia bisa bertahan kuat. Itu adalah kemampuan Allah ada pada dirinya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudara bisa melihat hubungan hati nurani, kehendak Allah dan kasih karunia ataupun kemampuan yang sama yang hanya dimiliki oleh Allah, itu ada pada hidup saudara. Ini yang kemampuan Allah ini. Kemampuan untuk berkata-kata seperti Allah. Seperti Allah berfirman langsung. Yang dia mau anugerahkan kepada hidupnya Yesaya. Kalau engkau mendapatkan di 1 Petrus 2 ayat 19. Dalam Amplified Bible. Dikatakan begini. For this fine favor, if a person endures the sorrow of suffering unjustly because of an awareness of the will of God. Terjemahan bebasnya, untuk menemukan kasih karunia atau kemampuan Allah. Jika seorang menanggung duka cita, penderitaan secara tidak adil, karena dia sadar oleh hati nuraninya akan kehendak Tuhan. Ini yang disebut dengan kepekaan. Kepekaan itu terjadi apabila kemampuan Allah, kasih karunia itu mulai nyata dalam hidup saudara. Saudara akan bisa tahu apa kehendak Allah. Perhatikan baik-baik. Kristus mengutus para muridnya ke seluruh dunia. Dan bukan hanya kepada Israel. Baca itu di Markus 16 ayat 15. Matius 28 ayat 19 dan 20. Dan lihat. Para murid tanpa keberatan. Saya katakan tanpa keberatan hati. Tetapi melalui kesadarannya. Setelah Allah melalui Kristus memproses kehidupan mereka. Jadi mereka melalui kesadaran hati nuraninya. Mereka pergi ke seluruh dunia untuk melakukan perintah itu. Apa yang hari ini engkau dengar dari Yesaya 6 ayat 8. Adonai memberikan perintah. Siapakah yang mau pergi untuk aku? Dikatakan, siapakah yang akan kutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk kami? Untuk Yehova. Yesaya menjawab. Yesaya adalah gambaran ataupun representasi daripada para murid-muridnya, daripada kehidupan gereja yang sebenarnya. Setelah gereja mengalami pemulihan, maka gereja akan memiliki kepekaan yang luar biasa. Dia tahu apa kehendak Allah. Allah itu mencari seseorang untuk diutus. Sebab dia yang ingin sendiri supaya ada orang yang pergi untuk dia. Tuhan ingin menjangkau seluruh dunia melalui orang-orang yang sukarela.
untuk membawa Yesaya kepada kerelaan, sukarela ini, untuk membawa para murid kepada titik kesukarelawan ini, Allah harus bekerja dengan luar biasa. Jadi ketika Yesaya mendengarkan, siapakah yang mau pergi untuk kami? Berarti di situ tersingkap pekerjaan Bapa, pekerjaan Putra atau Firman, dan pekerjaan Roh. Ketika hari ini engkau mendengarkan firman ini juga, siapakah yang mau pergi untuk kami? Maka Bapa, ketika engkau menyaut dengan sukarela, maka Allah Yehova, Allah Tritunggal melihat engkau akan berhasil untuk mewujudkan, menggenapkan pekerjaan Bapa, pekerjaan Kristus, dan pekerjaan Roh Kudus di bumi ini secara sukarela. Saudara bisa melihat dari ayat yang ketiga, itu adalah goalnya, itulah targetnya. Saudara diutus, Yesaya diutus. Di sini dikatakan bos makhluk surga itu berkata, mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. 3 kali kata kudus. Bukankah cukup seharusnya makhluk surga ini mengatakan kudus 1 kali? Tidak. Seluruh bumi akan penuh dengan kemuliaan. Karena pekerjaan Bapa, karena pekerjaan Kristus, ataupun pekerjaan firman, dan pekerjaan Roh diwujudkan menjadi nyata, sehingga bumi penuh dengan kekudusan Bapa, kekudusan Kristus, dan kekudusan Roh. Itu yang disebut dengan kemuliaan. Betapa dahsyatnya hidup saudara. Saudara yang diutus, yang pergi dengan kesukarelaan, dengan hati nurani, dengan kesadaran yang penuh kepada Allah. Ingat, saudara bukan hanya mengerjakan pekerjaan Bapa di sorga, tapi saudara mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh Putra, yaitu firman yang hidup. Saudara juga mengerjakan pekerjaan Roh Kudus. Jadi semuanya ini, mau mereka para sukarelawan ini pergi merepresentasikan Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Dan saudara bisa membayangkan apa yang terjadi di bumi ini. Ketika kau mulai bergerak, ketika kau mulai pergi, ketika kau mulai berkata, ini aku utuslah aku. Maka di bumi ini akan terlihat kedahsyatan supranatural yang dikerjakan oleh Bapa bersama dengan kau. Yang dikerjakan oleh firman bersama dengan kau. Yang dikerjakan oleh Roh Allah bersama dengan kau. Saudara lihat, bumi akan disemarakkan oleh pekerjaan Yehova. Allah Yehova atau Allah Tritunggal bermitra dengan manusia. Dan kemitraan itu menjadi efektif apabila Allah Yehova atau Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberikan kemampuan yang hanya dimiliki oleh mereka, diwujudkan ke dalam diri mitra kerjanya manusia. Ini yang disebut dengan kasih karunia. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas mengatakan, kamu adalah ladang Allah, kamu juga adalah bangun Allah. Tapi kami ini kawan sekerja Allah, mitranya Allah untuk menyelesaikan pembangunan. Di ayat 10 saudara bisa lihat dalam tayangan. Saudara bisa lihat dalam tayangan itu. Diperjelas di situ. Setelah dikatakan soal kemitraan, maka Paulus mengatakan dengan tegas, sesuai atau menurut
sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Paulus menjadi mitra kerja Allah. Kawan sekerjanya Yehova. Maka dia harus diberi kemampuan yang disebut dengan kasih karunia. Kasih karunia itu adalah kemampuan dan potensi yang hanya ada pada diri Allah. Itu diwujudkan ada pada dirinya Paulus. Saudara bayangkan, mulai hari-hari ini, saudara bayangkan mulai hari-hari ini, bumi dipengaruhi oleh sikap dan keputusan hati nuranimu yang rela mau pergi untuk Yehova. Itu sebabnya engkau dan banyak orang akan melihat bumi akan mulai penuh dengan kemuliaan Yehova. Mengapa tiap hari engkau hanya membaca fokus kepada COVID-19? Tidakkah engkau tahu? Mulai ada banyak orang yang memberi dirinya berkata, ini aku, utuslah aku. Mereka mau pergi bukan untuk menyelesaikan urusan mereka, pekerjaan mereka, mencari nafkah. Bukan. Tapi mereka mau menyelesaikan pekerjaan Allah. Jadi para sukarelawan ini pergi merepresentasikan Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Maka saudara bisa bayangkan terjadi kedahsyatan di bumi ini dengan hal-hal yang supranatural. Karena Allah bermitra dengan manusia. Saudara bisa lihat Yesaya berani mempersembahkan dirinya dengan sukarela. Karena apa? Karena Yesaya mau menjadi jawaban bagi Tuhan dari apa yang sudah ditetapkan Tuhan, rencananya akan dilaksanakan dengan cara begini, cara begini. Dia mau menjadi solusinya bagi Tuhan. Mengapa engkau selalu mencari solusi untuk cari nafkah? Bukankah Allah Yehova menciptakan langit dan bumi ini juga mencari solusinya? Bagaimana ketetapan dia? Apa yang dia sudah rencanakan itu? Itu bisa terwujud melalui manusia. Adalah kehormatan yang luar biasa sekali. Allah memakai Yesaya yang najis, yang tidak berkenan, menjadi Yesaya yang bisa memuaskan hati Tuhan. Saudara lihat di sini. Yesaya kini memiliki hati seperti ini. Sebab apa? Sebab Allah tahu bagaimana membereskan, bagaimana memurnikan hatinya. Jadi saudara bisa lihat, sebelum kau menjadi sukarelawannya Allah, yang akan berkata, ini aku, utuslah aku. Pertama-tama, kau harus memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan dan untuk Tuhan. Yesaya mengalami hal itu. Dia memiliki hati yang mengetahui keberdosaannya sendiri. Tanpa engkau sadari kondisi hatimu, tidak akan terjadi perubahan hati. Tapi kalau engkau sadar tentang kondisi hatimu yang buruk, maka
Ketika engkau sudah sadar ini, bahwa hatimu buruk, maka, saya ulangin lagi, maka terjadi pemulihan. Allah berjanji di Yeskel 10 dan Yeskel 36. Aku akan memberikan hati yang baru. Berarti dia akan lakukan pada kondisi tubuh diri saudara yang sama. Dari hati yang lama diubah menjadi hati yang baru. Dari hati yang keras akan dibuat menjadi hati seperti tanah yang lembut. Yesaya memiliki hati yang tahu kebutuhan orang-orang dan kebutuhan Allah akan firman Tuhan. Yesaya tahu dia sekarang memiliki hati yang tahu kebutuhan orang-orang, yakni kebutuhan akan firman. Dan dia juga tahu kebutuhan Tuhan. Apa sebab ini? Ketika bibirnya disentuh, itu semuanya bukan bibir jasmaninya dia. Hati dia dipulihkan. Karena apa yang keluar kata Yesus di Matius 12. Apa yang keluar dari mulut, dari bibir, dari lidahmu. Itu semua bersumber dari hati. Jadi serafim adalah tindakan Allah membenahi hati Yesaya. Begitu juga dengan hatimu. Dan hasilnya saudara bisa lihat. Yesaya memiliki hati yang bisa. Yesaya memiliki hati yang bisa menangkap hati Tuhan yang tersembunyi. Yaitu untuk menjangkau bangsa-bangsa. Supaya bangsa-bangsa ini tidak mengalami kepunahan. Dan saudara bisa lihat. Hasilnya adalah Yesaya tunduk kepada Tuhan dalam segala pelayanannya. Dia bahkan berkata, dia tidak berkata. Saya ulangi, dia tidak berkata begini, ini aku akan pergi. Dia tidak akan pergi sendirian menurut kemauannya dia. Dia harus tahu bahwa Tuhanlah yang mengutus dia. Tuhanlah yang punya kemauan dia. Terlalu banyak orang cepat berkata, ini aku akan pergi. Tapi tidak pernah menunggu Tuhan. Karena Tuhanlah yang tahu kapan kau siap. Kesiapan di mata Tuhan dari hidupmu itu diukur dari kondisi hatimu. Salah satu adalah hati nuranimu, kesadaranmu dengan sukarela, tanpa paksaan, tanpa tekanan. Kalau engkau segera berkatakan, ini aku akan pergi. Tidak perlu menunggu Tuhan. Karena engkau hanya membaca dari Alkitab, oh begini. Mau pergi kami. Saya mau pergi. Dengarkan saya. Semangat yang kau miliki itu tidak seperti yang semangat yang dimiliki oleh Yesaya. Semangat yang kau miliki itu adalah api asing. Itu adalah api buatan. Bukan berasal daripada sorga. Seperti yang dibawa serafim. Yang disentuhkan ke dalam bibir, kepada bibirnya Yesaya. Bukan itu. Itu bukan api dari Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi dengan anak-anaknya Imam besar Harun. Ketika mereka membawa api asing ke dalam perkemahan Tuhan, itu kelihatannya rohani. Itu kelihatannya hal kecil. Maka Korah, Datan, dan Abihu, anak-anak mereka, dibunuh oleh Tuhan. Allah tidak berkenan pada semangat yang datang dari jiwamu.
dan bukan berasal dari Tuhan. Saya mau beritahukan pada saudara, Paulus hidup dalam kasih karunia. Mari kita baca sekarang 1 Korintus pasal yang ke-15. Lihat. Ayat 7. Selanjutnya maksudnya Kristus menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah, jadi dengar, anak yang lahir belum pada waktu itu sangat rentan akan kematian. Lemah sekali. Sangat rentan akan hidup cacat seumur hidup. Karena itu, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, kemampuan Allah yang hanya ada pada Allah disebut kasih karunia. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi seperti ini. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Apa yang membuat Paulus bisa mengatakan dengan segala kerendahan hati bahwa dia bekerja lebih keras? Itu buktinya nyata. Dia bekerja lebih keras daripada semua rasul yang lain yang menjadi murid Yesus langsung. Dia katakan kasih karunia. Dorongan dia bekerja keras, semangat dia bekerja keras, itu datang dari Allah, bukan dari manusianya dia. Kasih karunia adalah kemampuan Allah. Kasih karunia itu adalah semangatnya Allah. Dorongan yang ada pada diri Allah. Wah. Ayat 8 saja saudara bisa kita bahas bersesi-sesi. Saudara akan bisa melihat satu penyingkapan yang relevan dari Yesaya 6 dengan kehidupan saudara dan saya pada masa sekarang. Ingat apa yang diperkatakan oleh Adonai di tatanya itu pas. Karena dia memang sekarang duduk di tata. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, kepada saudara juga pada hari ini. Siapakah akan kutus? Mungkin kau segera menjawab, ini aku. Kau belum siap. Siapakah akan kutus? Mungkin kau menjawab dengan segera, ya ini aku. Dan Allah telah menyiapkan kau. Kita bahas bagian keduanya. Dan siapakah yang mau pergi, yang akan pergi untuk kita? Ini menunjukkan bukan hanya Kristus saja yang punya kepentingan di bumi ini, tetapi Bapa dan Roh Kudus juga. Jadi pekerjaan ini bukan hanya memulihkan suatu bangsa seperti bangsa Yehuda atau bangsa Israel, tetapi bangsa-bangsa di dunia ini. Saya mau saudara membuka satu ayat. Satu saja ayat. Dari apa yang terjadi pada diri Yesaya. Saya ulangi, pada diri Yesaya.
setelah dia dipulihkan di Yesaya pasal 6. Mari, kita masih punya banyak waktu. Yesaya pasal 49. Yesaya pasal 49. Kita mulai dari ayat 5, tapi kita akan bahas ayat 6. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya. Ini tugasnya Yesaya, untuk mengembalikan apa? Yakub, suku-sukunya Yakub. Dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, supaya dia berbalik lagi kepada Tuhan. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan. Lihat, Yesaya dipermuliakan kepada dan Allahku menjadi kekuatanku. Allahku menjadi kekuatanku. Ini disebut dengan kasih karunia. Ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub termasuk Yehuda, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi melalui engkau, Yesaya. Saya ingin saudara melihat dalam Amplified Classic Bible. Amplified Classic Bible. Supaya saudara mendapatkan gambaran. Setelah Allah memulihkan engkau sehingga engkau menjadi siap menjadi sukarelawannya Dia. Apa yang Allah mau anugerahkan kehormatan kepadamu, engkau tidak akan pernah menyangka-nyangka. Karena dari mulutnya akan kau dengar langsung kehormatan yang luar biasa dari Allah. Ayat 6 dari Amplified Classic Bible. He says, "It is too light a thing that you should be my servant to raise up the tribes of Jacob and to restore the survivors of the judgments of Israel. I will also give you for a light to the nations, that my salvation may extend to the end of the earth." Ternyata sangat berbeda dengan Alkitab bahasa Indonesianya. Terjemahan bebasnya Amplified Classic Bible, ini saya pengen ini menjadi penekanan buat saudara. Allah yang berkata kepada Yesaya yang sudah dipulihkan, Yesaya yang sudah menjadi sukarelawan, yang hati nuraninya telah disadarkan. Ini yang Allah katakan. Dia berkata, terlalu ringan. Terlalu ringan. Apa artinya terlalu ringan? Tidak menunjukkan kehebatan perbuatan Allah Tritunggal yang melakukannya di dalam diri Yesaya. Jadi terlalu ringan bahwa kamu harus menjadi hambaku untuk membangkitkan suku-suku Yakub dan untuk memulihkan orang yang selamat dari penghakiman Israel. Lalu kemudian Tuhan mengatakan ini saya garis bawahi lagi. Aku juga, kalau aku juga berarti Allah tambahkan, akan menjadikanmu terang bagi bangsa-bangsa, agar
keselamatanku meluas sampai ke ujung bumi. Terlalu ringan. Kalau engkau pergi hanya kepada bangsamu saja, bangsa Yehuda, bangsamu saja, bangsa Israel dan Yehuda. Ya aku memulihkan engkau seperti itu. Aku memberikan kepadamu kasih karunia. Maka pekerjaan itu akan ringan engkau selesaikan. Tapi aku akan membuat engkau untuk menjadikan terang buat bangsa-bangsa yang lain. Sebab kalau engkau hanya memulihkan bangsa Israel dan bagi Yehuda, orang lain, bangsa lain tidak melihat kehebatan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang engkau representasikan. Jadi lihat, ini adalah perkataan Tuhan dari mulut Tuhan langsung. Yang hari ini saya sampaikan kepada saudara. Dia berkata kepada saudara dengan firman ini, terlalu ringan bagi engkau yang telah kupulihkan. Bagi engkau yang telah menjadi sukarelawan. Bagi engkau yang sudah tahu hatiku, rencanaku, terlalu ringan. Serafim berkata kudus. Kudus berarti untuk Bapa di surga. Kudus berarti untuk Putra. Kuduslah Tuhan berarti untuk Roh Kudus. Dan dia katakan seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kemuliaan Yehova, Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan Yesaya engkau telah mendengar. Siapakah yang mau pergi untuk kami? Bapa, Putra, Roh Kudus. Untuk mewujudkan semaraknya kemuliaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus di bumi ini. Jadi kalau engkau hanya berurusan dengan bangsa Israel dan Yehuda, berarti engkau tidak akan membuat seluruh bumi penuh kemuliaan. Makanya Tuhan berkata, aku juga akan menjadikanmu terang. Yaitu, engkau akan membawa kemuliaannya Bapa, kemuliaannya Kristus, kemuliaannya Roh Kudus. Kau bawa, kau sebar ke bangsa-bangsa di dunia ini. Satu lagi. Saudara bisa mencatatnya itu. Terlalu ringan. Terlalu enteng. Mari kita lihat. Dalam ERV Bible. Arti kata adalah easy to read version Bible. Ini bahasa yang mudah sekali. Dikatakan di sini. Dalam ERV. And now he says, you are a very important servant to me. You must bring back to me the tribes of Jacob. You must bring back the people of Israel who are still alive. But I have something else for you to do that is even more important. I will make you a light for the other nations. You will show people all over the world the way to be safe.
terjemahan bebasnya. Saudara udah dapatkan tadi dari Amplified Classic Bible. Saudara diperkaya, disingkapkan pewahyuan Yesaya 49 ayat 6 ini. Sekarang lagi dari ERV, terjemahan bebasnya adalah demikian. Dan sekarang maksudnya Tuhan berkata, kamu adalah hamba yang sangat penting bagiku. Kamu harus membawa kembali kepadaku suku-suku Yakub. Kamu harus membawa kembali orang-orang Israel yang masih hidup. Tetapi ada hal lain yang harus kamu lakukan, yaitu bahkan yang lebih penting. Jadi yang pertama dikatakan sangat penting, ini lebih penting dari yang sangat penting. Aku akan menjadikanmu terang bagi bangsa-bangsa lain. Kamu akan menunjukkan kepada orang-orang di seluruh dunia cara untuk diselamatkan. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Pertama, pemulihan daripada Allah kepada Yesaya itu menempatkan Yesaya di dalam suatu posisi rohani yang disebut adalah dia menjadi hamba yang sangat penting bagi Yehova. Saudara juga demikian. Engkau menjadi hamba yang sangat penting bagi Yehova. Tetapi engkau menjadi hamba yang sangat penting untuk mengerjakan suatu bangsa saja, yaitu keturunan Israel. Tetapi ada hal yang lain yang harus kamu lakukan. Tetapi ada hal yang lain. Tolong ditayangkan terus terjemahan bebasnya ini. Garis bawahi kata kamu adalah hamba yang sangat penting bagiku. Tetapi ada hal yang lain yang harus kamu lakukan. Yaitu bahkan yang lebih penting. Lebih penting dari mana? Lebih penting dari yang sangat penting tadi. Saudara bisa melihat pemulihan yang Allah lakukan di dalam hidupmu seperti Yesaya. Itu akan menempatkan kau di satu posisi. Yaitu posisi rohani. Engkau menjadi sangat penting bagiku. Tetapi ternyata Allah melakukan itu untuk hidupmu dan hidup Yesaya. Untuk membawa engkau ke posisi yang lebih tinggi lagi. Yaitu posisi yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah saja. Yaitu yang disebut di garis bawah ini. Tetapi ada hal lain yang harus kamu lakukan. Yaitu bahkan yang lebih penting. Allah memandang dari surga. Hatinya demikian. Adalah sangat penting bagi dia. Bangsa-bangsa di dunia ini. Allah ingin Yesaya bergerak. Allah ingin saudara juga bergerak. Allah ingin Yesaya bergeser. Allah ingin saudara juga bergeser dari posisi hamba yang sangat penting bagi Tuhan kepada posisi jauh lebih penting dari sang yang sangat penting. Saya ulangi sekali lagi. Ini yang Allah kehendaki. Apabila terjadi pemulihan dari hidupmu, Allah bekerja dalam hidupmu, membawa engkau, menempatkan engkau sebagai sukarelawannya. Yaitu akan menempatkan kau dari satu posisi. Dan Allah bukan hanya menempatkan kau, itu adalah posisi finalmu. Tidak. Allah menginginkan supaya engkau sama seperti Yesaya itu bergerak dari suatu posisi rohani. Yaitu menjadi hamba yang sangat penting bagi Tuhan. Kepada posisi yang lebih lagi. Yaitu posisi rohani. Jauh lebih penting dari yang sangat penting bagi Tuhan. Saya mau beritahu pada saudara, sebelum kita berdoa, saya mau beritahu pada saudara, itu sudah ditakdirkan bagi Yesaya. Mari kita lihat Yesaya 42. Yesaya 42
Ayat 6 dan ayat yang ke-7. Dikatakan di sini, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian. Ikat janji bagi umat manusia, berarti nasib manusia ada pada diri saya, berarti nasib manusia di seluruh bumi ini ada di tangan saudara yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Yaitu menjadi perjanjian atau ikat janji bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk dikatakan, membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Saya mau beritahu sebelum kita berdoa, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah tahu, dan sekarang engkau pun tahu tujuan Allah memulihkan engkau. Tujuan Allah membawa engkau ke titik kesadaran, ke titik di mana engkau menjadi sukarelawan bagi Allah. Bukan hanya karena itu sudah ditakdirkan, tapi supaya engkau menempati suatu posisi, yaitu posisi yang disebut engkau menjadi hamba Dia, hamba Yehova. Jauh lebih penting dari yang sangat penting. Berarti dia menempatkan manusia, dia menempatkan hidup saudara setara dengan dia. Ini yang disebut dengan kemitraan. Terimalah berkat daripada firman yang mendatangi engkau pada hari ini. Itulah takdir hidupmu, saudaraku. Saya katakan itulah takdir hidupmu. Terimalah itu. Izinkan dia bekerja terus, menyelesaikannya di dalam dirimu, sampai engkau menempatkan posisi yang sudah ditakdirkan Allah, ditetapkan oleh Allah, yaitu posisi yang disebut jauh lebih penting dari yang sangat penting. Amin. Meski engkau telah berhenti berbicara Tuhan, tapi engkau tidak pernah berhenti bekerja. Hamba-Mu tahu Tuhan, hari ini kepada semua orang yang mendengar ataupun mendengarkannya ulang, Roh-Mu bekerja tanpa batas untuk membawa setiap orang, mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, kepada posisi yang Tuhan telah takdirkan bagi hidup kami, bagi hidup mereka. Terimalah anugerah ini. Terimalah perkataan yang langsung kau dengar daripada Tuhan. Seberapa banyak di antara saudara telah mendengarkan suara ini, yang berseru, yang mengatakan demikian, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk kami, Yehova? Kau mendengarkan langsung dari mulut dia. Suara itu akan mempertegas lagi apabila Allah telah menyiapkan kau, sehingga kau menjadi sukarelawannya. Bapa, terima kasih. Terima kasih juga kepadamu Roh Kudus yang bekerja tak henti-hentinya untuk membawa kami, supaya kami mencapai takdir yang Tuhan telah tetapkan. Kami bersyukur kepadamu untuk anugerah yang kau berikan. Engkau bersuara kepada kami, berkata-kata kepada kami. Terima kasih untuk anugerah ini. Terima kasih karena kau terus memproses hidup kami. Kami sekarang, hamba-Mu melihat ada banyak orang yang telah siap. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur
Kami tahu kerinduan hatimu. Kami tahu hatimu itu Tuhan. Terima kasih demi nama Tuhan kami Yesus Kristus untuk firman-Mu ini. Dan untuk kemuliaan dan kehormatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Untuk menyemarakkan, menggenapkan seluruh bumi dengan kemuliaannya Yehova. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.